Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Gua dengan Rizwandi dari Aquar Indonesia. Kali ini nih, kita akan bikin video tentang step by step pembuatan aquascape. Video kali ini adalah rangkaian dari video tutorial kita tentang aquascape yang akan kita bikin banyak sekali. Dari listrik, lampu, kemudian nutrisi, dan lain-lain. Nah, di video kali ini Gigi akan mempraktekkan bagaimana cara membuat aquascape dengan cara yang benar dan ideal. Oke, Gigi silakan. Gigi akan menaruh bakteri starter di sini. Fungsi bakteri starter adalah untuk mengurai amonia, guys. Kenapa sih kita perlu bakteri starter? Saat awal setup lu, amonia itu akan banyak, guys. Oleh karena itu, lu perlu bakteri starter untuk menstabilkan kadar amonia lu dalam aquascape. Sini kita menggunakan espresso clear. Kemudian kita menggunakan juga rumah bakteri, guys. Di mana ada bakteri dan juga ada rumah bakteri. Di sini akan memudahkan bakteri untuk berkembang biak supaya lebih banyak lagi. Oleh karena itu, kita menggunakan namanya biolatte, guys. Sebenarnya dua hal ini diperlukan sekali nih. Untuk apa? Untuk cycling nitrogen, guys. Karena nanti itu ada namanya penguraian amonia menjadi namanya nitrit, kemudian diurai kembali menjadi namanya nitrat. Sehingga itulah zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup dia, yaitu nitrat sebagai nutrisinya dia. Nah, video berikut ini kita satu lagi bagaimana Gigi akan menggunakan pupdas dan juga soil. Oke, Gigi telah menaruh pupdas. Di sini Gigi menaruh pupdas secukupnya, guys. Karena apa? Karena sebenarnya kalau lo menggunakan terlalu banyak juga cukup bahaya karena akan menimbulkan efek amonia bloom. Oleh karena itu, gunakanlah pupdas secukupnya, tidak perlu terlalu over. Di sini Gigi menggunakan pupdasnya adalah green bean. Itu pupdas ini perlu ditopping, guys. Kenapa? Karena kalau lu nggak topping, pupdas ini bertemu dengan air sehingga air lu akan berkabut dan juga akan menimbulkan namanya tadi amonia bloom. Oleh karena itu lu perlu topping pupdas ini, bisa dengan pasir malang, pasir silika, dan juga soil. Kalau gue sendiri itu merekomendasikan adalah soil, guys. Kenapa soil? Karena soil itu satu, dia adalah lembut, guys, tidak keras sehingga tidak merusak akar dari tumbuhan air. Yang kedua, soil ini adalah buffer nutrisi, guys. Setelah pupdas lu habis, soil bisa menggantikan nutrisi dari pupdas lu. Kemudian soil ini bentuknya harusnya kecil-kecil, guys, sehingga bisa menjadi alat ikat untuk akar lu juga. Oleh karena itu, soil adalah pilihan terbaik dibandingkan pasir malang yang keras dan juga pasir silika. Nah, kalau silika itu akan cepat merangsang pertumbuhan brown alga atau alga coklat. Kita kali ini menggunakan yaitu mocha soil karena soil ini cepatnya lembut dan juga tidak keras. Oke, itulah susunan substrat yang lo gunakan dalam aquascape. Pertama dari bakteri starter, kedua rumah bakteri, ketiga pupdas, yang keempat adalah soil. Kali ini setelah itu semua selesai, lo bisa membuat hardscape, guys. Nah, dalam video kali ini Gigi akan membuat hardscape. Nah, hardscape ini sebenarnya adalah desain yang mesti lo buat sesuai dengan kreasi lo gitu, guys, supaya aquascape lo makin keren lagi. Kemudian setelah hardscape lo jadi, guys, seperti yang Gigi telah buat, yang ideal sebenarnya 2 minggu ini lo diamkan, lo pasang filter tanpa lampu, guys, kemudian dengan bantuan juga aerator kalau mau ideal. Kemudian setelah 2 minggu selesai, saatnya adalah planting, guys. Ini adalah video Gigi untuk planting. Kali ini
kita pakai tanaman carpet plant, yaitu Monte Carlo dan juga Hairbreast. Nah, kemudian juga pakai Bucepa Lantra. Untuk backgroundnya kita pakai 6 jenis rotala dari Seair Aqua Farm. Oke, setelah planting selesai, saatnya isi air guys, dan baiknya lu isi air dengan pelan-pelan supaya aquascape lu tidak rusak. Di sini lu perlu secara bertahap, pelan-pelan. Kemudian setelah terisi, silahkan pasang lagi filter lu. Nah, untuk filter sendiri, saran dari gua adalah yang terbaik adalah Lannister untuk aquascape di bawah 1 meter guys. Tapi kalau aquascape sudah besar, sebaiknya menggunakan sound filter. Tetapi jika lu masalahnya adalah budget, lu bisa menggunakan hang-on filter untuk aquascape mini. Kemudian setelah filter, silakan menggunakan lampu guys. Untuk lampu sendiri sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dari tanaman air lu sendiri guys. Lu bisa menggunakan semua spektrum sebenarnya. Tetapi beberapa produsen telah menggunakan spektrum yang sesuai dengan kebutuhan klorofil dari tumbuhan air. Di samping itu, sebaiknya aquascape lu itu dijaga suhunya, yaitu antara 25–27. Ini adalah pilihan suhu yang terbaik untuk aquascape. Lo bisa menggunakan chiller ataupun juga kipas untuk aquascape lo supaya airnya terjaga suhunya. Apa sih hubungan antara suhu dan juga CO2? Hubungannya adalah semakin dingin air lo, maka CO2 yang diserap oleh air itu adalah semakin banyak guys. Jadi semakin dissolve oleh air. Oleh karena itu suhu yang ideal adalah 25–27 supaya CO2 lo dissolve dengan air sehingga mudah diserap oleh tanaman air lo. Setelah itu yang terakhir, lo wajib menggunakan CO2 guys. Kenapa sih wajib? Kalau lo menggunakan tanaman-tanaman seperti ini wajib menggunakan CO2. Karena apa? Karena jumlah CO2 di air itu sedikit sekali guys dibandingkan di udara lepas. Oleh karena itu lo perlu menggunakan tabung karbon dioksida untuk diinjekkan ke dalam aquascape lo. Oke guys, aquascape lo udah jadi nih guys. Udah keren banget. Tetapi keren itu nggak cukup. Lo perlu jaga itu dan rawat itu dengan baik. Yang pertama adalah lo perlu memberikan yaitu bakteri cair di setiap lo ganti air ataupun saat setiap hari. Ini untuk apa? Untuk menjaga level bakteri baik lo tetap ada di aquascape lo. Nah, dalam bakteri cair ini gue menggunakan white clear guys. Ini sangat efektif dalam menjaga kadar bakteri baik di aquascape. Selanjutnya, setelah bakteri cair, lo perlu jaga nutrisi aquascape lo dengan yaitu pupuk cair guys. Nah, pupuk cair sendiri lo mesti pilih yang pas nih guys. Karena apa? Karena setiap tumbuhan itu berbeda-beda kebutuhan nutrisinya. Apalagi setiap masa juga beda-beda. Ada masa awal, masa pertumbuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada masa awal ini lo perlu gunakan pupuk cair yang pas untuk di awal setup, yaitu Fertiblack Startup. Kenapa sih Fertiblack Startup? Karena dalam pupuk ini dia mengandung zat yang merangsang pertumbuhan tunas dan juga akar, serta vitamin-vitamin yang dibutuhkan tanaman air supaya dia bisa lebih cepat adaptasi dalam aquascape lo. Setelah lo merawat ini dengan baik, memberikan pupuk cair dan juga bakteri cair, lo bisa tunggu update-nya nih guys dalam waktu 2 minggu lagi. Nanti kita akan kasih share video kita punya aquascape ini dalam waktu 2 minggu ke depan. Oke,
itu adalah video kita yang pertama nih guys untuk tutorial basic aquascape. Lu wajib nih guys nonton kita punya video-video lagi di depannya. Nanti ada bahas masalah lampu, masalah nutrisi, masalah tanaman, dan lain-lain. Nah, mulai hari ini kita akan bikin video-video yang keren-keren buat lu nanti. Dan lu mesti subscribe channel ini supaya kita makin semangat dalam membuat video-video tutorial aquascape. Oke, itu aja. Thank you untuk nonton video ini. Happy scaping guys.